Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin untuk mempresentasikan tentang hasil usulan proposal saya dengan judul pengaruh konsentrasi awal asopsi terhadap efisiensi pemisahan kontaminan dari limbah batik yang disusun oleh saya sendiri, Yunina Wulandari, dengan NIM D5200015 dengan dosen pembimbing Ibu Dini Pitasari, STM, MSc, PhD dengan NIDN 0608097601 Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Daftar isi cover pendahuluan metodologi penelitian. Pendahuluan. Latar belakang. Adsorpsi adalah proses penyerapan molekul atau ion oleh permukaan bahan adsorben. Dalam konteks pemisahan kontaminan dari limbah batik, adsorpsi dapat digunakan untuk menghilangkan zat pewarna dan bahan kimia berbahaya dari larutan limbah. Bahan adsorben umum yang digunakan dalam pengolahan limbah batik adalah racun aktif, zeolit, tanah liat terpilih, dan bahan alam lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi efisiensi pemisahan kontaminan adalah konsentrasi adsorpsi, yaitu konsentrasi zat yang ada dalam larutan limbah batik yang akan diadsorpsi. Pada umumnya, semakin tinggi konsentrasi adsorpsi, semakin besar jumlah zat yang dapat diadsorpsi oleh bahan adsorben. Ini karena konsentrasi adsorpsi yang tinggi menghasilkan konsentrasi yang tinggi pula pada permukaan bahan adsorben, sehingga terdapat lebih banyak tempat kosong yang dapat menyerap molekul kontaminan. Start of the art penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kemampuan adsorpsi dapat meningkat dengan seiring meningkatnya konsentrasi adsorben. Hal ini dapat terjadi karena semakin bertambahnya konsentrasi, maka interaksi antara adsorben dengan zat semakin besar, sehingga dapat menyebabkan adsorpsi cenderung meningkat. Arivaldi et al. 2009. Konsentrasi awal merupakan salah satu faktor utama yang berupaya untuk mempengaruhi proses penyerapan adsorben dengan tujuan untuk menentukan jumlah ion yang logam yang dapat terikat pada sisi aktif terdapat pada permukaan biomasa. Arif dan Mengerti 2020. Rumusan masalah dan manfaat penelitian. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh konsentrasi awal terhadap efisiensi pemisahan kontaminan adsorpsi terhadap limbah cair batik. 2. Bagaimana mekanisme kerja pemisahan kontaminan limbah cair batik dengan menggunakan metode adsorpsi. Manfaat penelitian. 1. Memperluas pengetahuan mengenai daya limbah cair batik dan upaya untuk mengurangi limbah tersebut. 2. Memperluas pengetahuan mengenai proses pengolahan limbah cair batik dengan menggunakan metode adsorpsi. Tujuan dan hipotesis. Tujuan. 1. Mengetahui cara untuk meningkatkan efisiensi dalam mengolah limbah batik dengan proses adsorpsi terhadap limbah cair batik. 2. Menentukan mekanisme kerja mengenai pemisahan kontaminan limbah cair batik dengan menggunakan metode adsorpsi. Hipotesis. Konsentrasi awal dari limbah batik akan mengurangi efisiensi pemisahan kontaminan menggunakan metode adsorpsi. Jika konsentrasi awal tinggi, maka jumlah kontaminan yang harus diadsorpsi adalah yang diadsorpsi oleh adsorben semakin besar. Metode penelitian. Deskripsi perancangan penelitian. Variabel berikan yang digunakan yaitu efisiensi pemisahan kontaminan dari limbah batik. Variabel berikut yang digunakan yaitu konsentrasi awal. Variabel kontrol yang digunakan untuk mengetahui tentang variasi pada variabel yang dipilih, maka akan dilakukan uji coba awal untuk menentukan kisaran angka. Tahapan penelitian. Pemahaman terhadap masyarakat kampung batik laweyan tentang berbagai variasi konsentrasi dapat mempengaruhi efisiensi pemisahan kontaminan zat warna dari limbah cair batik. Sehingga dengan berbagai variasi konsentrasi yang digunakan dapat meningkatkan efektivitas yang tinggi melalui proses adsorpsi. Cara kerja. Untuk pengambilan sampel limbah batik ini menggunakan sampel limbah cair batik di Laweyan, Kartasura, Surakarta, Jawa Tengah. Sampel diambil sebanyak 1 liter dan ditambahkan zat warna sintetis Vertigo Blue 49. Setelah itu dilarutkan menggunakan air. Aktivasi zeolit. Zeolit ayam di air dengan ukuran 100 ml lalu direndam dengan apatis selama 1 hari dan selama 3 jam pada suhu 120 derajat Celcius. Kemudian materialnya digunakan sebagai bahan untuk membuat adsorben. Zeolit yang berukuran 100 ml dicampurkan sebanyak 30 gram ke dalam 100 ml NaOH dengan menggunakan berbagai variasi konsentrasi. Zeolit diaktifasi menggunakan alat ultrasonic selama 1 jam
di suhu 60 derajat Celcius. Kemudian isolasi disaring dan digulai menggunakan aqua sampai pH netral. Kemudian dikeringkan dalam oven selama 4 jam dengan suhu 120 derajat Celcius. Proses adsorpsi memasukkan zat warna K3049 ke dalam konsentrasi yang sudah ditentukan. Memasang burat statif dan klem, kemudian memasukkan plasma ke dalam burat. Ionized water dimasukkan ke dalam burat beserta zat yang sudah diaktifasi. Mengatur debit pada burat dan tangki yaitu 10 ml per menit. Mengatur waktu adsorpsi dengan waktu 1 menit. Kemudian hasil adsorpsi dimasukkan ke dalam buffer atau plastik film. Menghentikan adsorpsi apabila warna hasil adsorpsi sudah jelas. Selanjutnya dianalisa menggunakan spektrofotometer untuk mengetahui panjang gelombang absorpsi dan konsentrasi. Pemisahan zat warna. Sampel limbah zat batik diambil menggunakan kolam absorpsi dengan variasi konsentrasi yang berbeda-beda. Alat yang digunakan yaitu spektrofotometer. Risk assessment atau penilaian risiko dapat dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh konsentrasi absorpsi terhadap efisiensi pemisahan kontaminan dari limbah batik. Berikut adalah langkah-langkah secara umum untuk melakukan risk assessment tersebut. Pertama, identifikasi kontaminan, identifikasi berbahaya, evaluasi paparan, evaluasi efisiensi pemisahan, analisa risiko, pengendalian risiko, dan juga monitoring dan evaluasi. Metode analisa. Setelah melakukan percobaan, menguji hasil percobaan yang telah dilakukan menggunakan spektrofotometer. Pengujian ini dilakukan karena pemeriksaan kontaminan pada zat warna. Jadwal penelitian. Untuk bulan pertama, persiapan bahan baku, pengecekan alat laboratorium, pengambilan sampel, aktivasi zinerit. Bulan kedua, proses adsorpsi dan juga pemisahan zat warna. Bulan ketiga, untuk analisis hasil dan juga pembuatan laporan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang kata atau apapun, jangan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.